Ngantuk, ngantuk. Bagus. Ya, capek. Ya, istirahat dulu. Ya, istirahat. Tapi jangan lupa ya, main sama Saudara. Tapi beliaunya masih seperti itu ke keluarga AH ini. Assalamualaikum dulur, salam satu nyali. Wani, jumpa lagi di channel Special ID 35. Oke lur, terkait dengan berita anak hilang yang viral, yakni Ara panggilannya ya, akhirnya bisa ditemukan ya berkat dari postingan dari media sosial, dari status WhatsApp, kemudian viral dan akhirnya dilakukan penelusuran dan berhasil ditemukan di Pasuruan. Dan berikut akan ada konferensi pers ya yang diambil langsung oleh Wali Kota Surabaya dan Kapolrestabes Surabaya. Langsung kita simak videonya. Itu loh. Dra, kok dulu Dra. Ini bapaknya dia. Oh iya. Ini. Mepet maju. Tolong tetap jaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya yang ada di sini hari ini adik Ara sudah bertemu kembali dengan orang tuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres dan semua jajarannya. Yang saya perlu ucapkan banyak terima kasih dan rasa bangga saya kepada warga Surabaya karena berkat doanya dan berkat supportnya melalui media online, melalui media massa, melalui hubungan lewat HP, akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan ayah dan ibunya. Tapi yang menjadi catatan di sini keamanan kota Surabaya. Di bawah Pak Kapolres ini, Pak Isir, Surabaya tetap menjadi kota yang aman. Karena kejadian ini bukan, alhamdulillah bukan karena hal yang lain, tapi karena masalah konflik keluarga. Saya yakin dari arah ini agak yang hebat. Karena tadi setelah saya ngobrol, saya tanyakan, adik Ara kalau pergi sama orang lain, enggak. Adik Ara kalau pergi sama orang lain pasti izin dengan ayah dan ibunya. Tapi karena yang mengajak adalah keluarganya dan adik Ara ini kenal, maka ikut. Tapi Pak, insya Allah kejadian keluarga ini, konflik internal keluarga ini yang akhirnya menyebabkan adik Ara ini harus berpisah sementara dengan ayah ibunya. Tapi karena kebesaran Gusti Allah, karena doa dari seluruh warga Surabaya, akhirnya dia arah kembali bertemu dengan orang tuanya. Saya berharap kepada seluruh warga Surabaya ke depan sebagai orang tua kita harus lebih hati-hati lagi untuk menjaga anak-anak kita. Karena bagaimanapun kekuatan pemerintahan, kekuatan kepolisian itu tidak akan pernah ada artinya ketika kekuatan keluarga tidak menjadi kekuatan utama. Karena kekuatan utama untuk menjaga keluargaan, menjaga keamanan adalah di keluarganya masing-masing. Karena itu saya sampaikan sekali lagi, saya mohon doanya Surabaya tetap aman seperti yang sekarang. Karena seperti yang saya sampaikan, ini bukan karena kejadian apa-apa, tapi ini karena kejadian konflik keluarga. Insya Allah dengan doanya seluruh warga Surabaya, maka Surabaya tetap aman secara terus-menerus sampai hari ini, sampai dengan selamanya Surabaya tetap menjadi kota yang aman. Matur nuwun teman-teman media, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk teman-teman media yang telah membantu sehingga adik Ara bisa kembali lagi ke orang tuanya. Beliau ini adalah orang tua adik Ara. Saya titip masjid, Mbak, jadi kedepannya seperti hati-hati lagi
Ayo kita jaga-jaga bareng untuk kota Surabaya tercinta ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terkait pendampingan mungkin yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap ADR ini seperti apa? Jadi hari ini kita berikan pendampingan teman-teman para daerah, ada dari Bisbodi, juga ada dari teman-teman Polresta, juga pendampingan untuk bagaimana dia yakin, adik-adik sudah bisa berani bermain lagi. Tapi Pak, insya Allah tadi ketika saya ajak ngobrol, adik-adik ini menyampaikannya juga dengan lugas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa trauma, tetapi tetap akan kita melakukan pendampingan. Karena tadi yang saya sampaikan, karena yang mengajak beliau bukan orang lain, naudzubillah min dzalik, tapi hanya keluarga sendiri adalah internal. Tapi ini menjadi pembelajaran kita lupa. Evaluasi apa Pak yang bisa diambil oleh Pemkot terkait kejadian ADR? Jadi kejadian konflik internal ini masalah keluarga. Sehingga tadi saya sampaikan sebenarnya kekuatan keluarga inilah yang menjadi ujung tombak kekuatan keamanan sebuah kota, termasuk keamanan keluarga kita. Karena itu kekuatan seorang ibu dan kekuatan seorang ayah untuk menjaga anaknya inilah, kedekatan inilah yang bisa harus dipertahankan, sehingga seorang ayah dan ibu harus mengajarkan kepada anaknya, siapapun yang mengajak anak keluar, orang yang dikenal pun, maka anak tidak boleh berangkat, tetapi harus meminta izin dulu kepada orang tuanya, ayah atau ibunya. Ini yang saya harapkan kepada seluruh orang tua di kota Surabaya, menanamkan rasa itu kepada anak-anaknya. Itu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dugaan adik yang kemarin dicari sama orang tuanya, bapak ibunya, ayah bundanya, hari ini bisa kemudian kita pertemukan kembali. Sejak kita menerima informasi, dilakukan penelitian lebih lanjut, didalami, tadi bisa dengan Kepala Wali Kota, ada permasalahan keluarga, dari situ kemudian menjadi pijak untuk proses penelusuran. Sehingga kemudian diketahui perkara negara ini berada di salah satu wilayah di Pasuruan. Sehingga kemudian dibawa sini dan pertemuan kepada ayah bundanya. Jadi tadi saya fisiknya ada permasalahan keluarga yang kemudian dalam prosesnya ada dua yang kita amankan, kita tangkap. Inisialnya adalah OAA, alamatnya di Jalan Imam Bonjol, Gang 5, Bugul, Lor, Pasuruan. Yang kedua inisialnya AH, Jalan Tangga 1, nomor 47. Pasal yang kita perkenakan yaitu pasal 83 Junto ke-726F Undang-Undang 35/2014 tentang penanganan. Nanti kami akan lihat juga perkembangan proses penyidikan seperti apa, karena kita ketahui ancamannya minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Karena kita ketahui walaupun ini permasalahan keluarga yang membawa ananda arah dari kekuasaan ayah bundanya ini tadi maksudnya membawa ananda arahnya tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari ayah bundanya. Jadi sementara itu nanti dalam proses penyidikan jika tadi karena ini permasalahan keluarga, maka dari keluarga mungkin akan menyampaikan sesuatu itu bisa didiskresi, ya kami juga akan mempertimbangkan. Karena sebagai informasi kita ketahui salah satu tersangka yaitu OAA ini juga pernah ditangkap terkait dengan kasus narkotika. Mungkin itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh
stakeholder, kawan-kawan dari pemerintahan kota Surabaya, Bapak Wali Kota, kemudian seluruh elemen masyarakat, penggiat media sosial, ya, dan kemudian bahu-membahu kita, sehingga mempermudah juga kami dari unsur kepolisian dalam proses untuk pelacakan, penelusuran, penyelidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Ngantuk, siang, capek. Istirahat dulu. Tapi jangan lupa ya, main sama unicorn. Sarah. Nanti dibeliin sendal ya. Nah, Sehat jadi. Oh. Bapak lah, Bapak Ibu kayak itu untuk kuat, gak kuat anak. Insya Allah. Sehat ya. Pasara kita jamaah neona orang saya di sepuluh. Insya Allah kita memaafkan orang lain kan Gusti Allah maaf sama kita. Ya, karena hubungan keluarga itu terdapat apa dari segala galanya. Mau ngamuk itu biasa. Tapi lihat dari pura orang lain, tapi Insya Allah dia sangat kuat. Hati-hati, hati-hati. Insya Allah pastilah. Jadi Gusti Allah. Jadi kan memang hebat. Kalau jenengan tidak hebat, tidak dipilih Gusti Allah, ini lagi jadi nang aku belum tidak kuat. Karena Gusti Allah itu dari kali kuat dan berusaha tidak akan memberikan cobaan bagi kemampuan orang yang punya. Jadi kan, akhir kuat ya. Masih capek ya. Istirahat dulu. Digendong lah. Lain kali kita nyanyi BTS ya. Ya, ini undang rumahnya Om ya. Udah di rumahnya Om nyanyi, ya. Nah, dah. Adik lah. Ya, atas ya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semua. Ya, jadi pada hari ini Unit Resmob Satreskrim Polres Surabaya kita memasang press release terkait perkara yang cukup viral ya belakangan hari ini terkait hilangnya salah satu anak kecil oknum A atau penculikan lah yang ramai di media sosial. Sekedar info saja, melanjutkan tadi sudah diberikan keterangan awal ya baik oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres Surabaya. Sekarang kita hanya sedang menjelaskan perkaranya seperti apa sih. Jadi perkaranya itu awal kronologisnya kejadian pada sekiranya tanggal 21 itu ada cekcok lah antara di keluarga ini yang menimbulkan salah satu pelaku ini kesel lah ya karena anaknya ditegur oleh salah satu orang tua korban. Lalu pada keesokan harinya yaitu tepat tanggal 23 kalau nggak salah kejadian ini berlangsung, yaitu saat oknum OAA dan oknum AH ini melaksanakan tindak pidana ini. Jadi modusnya dia tersebut membujuk korban untuk diajak jajan, artinya beli bakso atau beli pentol
lalu setelah itu diajak lagi jalan buat potong rambut dulu. Setelah potong rambut diajak ke kos-kosan di Kedung Tarukan kalau nggak salah, lalu baru setelah itu berangkat ke Pasuruan menggunakan motor berboncengan, 2 motor. Ini foto-foto motornya ya, udah kita bawa ke sini. Nah, dari kejadian tersebut, terima kasih juga teman-teman media karena bantuannya juga kita bisa mengungkap perkara ini. Dari unit Resmob dan teman-teman Polsek Tambahsari kita gerak cepat, kita cek TKP, kita melakukan penyelidikan, mengerucutlah dan akhirnya teranglah perkara ini. Sampai tadi malam kita bergerak dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan kedua tersangka ini. Satu kita amankan di Surabaya, satu kita amankan di Pasuruan. Begitu juga oknum A, si adik kecil kita ini kita amankan juga di rumah salah satu tersangka. Untuk perkenalan pasalnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kabis di depan. Kita kenakan pasal 83 juga pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu aja. Ada lagi yang bertanyakan? Perlakuan tersangka terhadap korban selama lepas dari pengawasan orang tua seperti apa? Sejauh ini tidak ada perlakuan kekerasan ya. Masih ini pemeriksaan masih berjalan. Sejauh ini belum ada, Mas. Mau nanya-nanya ke pelaku? Oke. Siapa nih? Siapa dulu? Inisiator. Kenapa? Karena kita sakit hati ya. Dari dulu saya disakiti, saya difitnah, saya pokoknya sampai saya ninggalin rumah. Sampai kemarin itu terjadi cekcokan sama anak saya, sampai anak saya ditampar oleh orang tua korban. Jadi ya kita sangat sakit hati lah. Karena sering difitnah, dicaci maki di hadapan umum, di kata-katain anjing dan nenek di muka umum, yang memang tidak selayaknya lah disampaikan sama-sama manusia, tidak layak sebenarnya. Cuman kita sudah mendem, selama ini sudah mendem. Bahkan orang tua dari korban pun menampar anak perempuan dari beliau pun sudah kita redam, tidak sampai kita laporkan karena kita melihat masih saudara. Tapi beliaunya masih seperti itu ke warga AH ini dengan masalahnya cuma sepele, hanya warisan hanya aja. warisan. Karena beliau ingin meng-HI sebenarnya di rumah itu, meng-HI rumah itu, dan anak terkecil beliau diserang mentalnya. Namanya anak kecil depres mentalnya, jelas takut sama orang dewasa. Tanya lain? Anaknya itu umur berapa? Lebar nih jadinya nih. Kenapa kepikiran buat menculik, Pak? Sebetulnya bukan kepikiran, kita hanya mendadak. Jadi di saat kita habis pulang kirim makan buat putra beliau, kebetulan si korban ini melintas, tidak mau bermain. Memang Kita mau bermain di mana? Kita mau bermain di mana? Kebetulan lewat, ya udah kita panggil lah kok. Mau dipanggil, beliau juga mau. Akhirnya ikutlah ke kita. Gitu. Tapi selama korban sama saya tidak ada kekerasan sama sekali karena saya anggap sebagai putri saya sendiri. Sempat bilang ke pihak keluarga terkait dengan membawa korban menghubungi atau apa? Maksudnya? Mas, kenapa kok yang jadi sasaran si Ara ini, Mas? Hanya kebetulan pas mendadak itu, Mas. Pas terlintas itu. Jadi tidak ada perencanaan, tidak ada. Jengkel sama suami apa sama sekali? Setelah diculik itu mau diapain? Apa dibawa saja atau Nggak usah dibawa saja, nggak ada indikasi apa-apa. Itu rencananya berapa lama? Nggak ada berapa lama? Nggak ada waktu, nggak ada. Di medsos rame tahu, Mas? Kenapa? Di medsos rame tahu? Kebetulan HP RAM-nya cuma 2, nggak punya. Jadi nggak tahu kalau rame ya? Nggak tahu. Cukup lah ya foto kita ya. Ada minta tebusan nggak, Mas? Anu minta Tebusan? tebusan ke keluarga. Yang bilang siapa yang minta tebusan? Iya bukan tuh, udah kita telusuri bukan Oh, dari bukan sini ya? Yang ada info juga ada tebusan. Ada Nggak beberapa ada, orang nggak yang ada. memanfaatkan lah, Oh, tapi bukan dari pelaku. Nggak ada. Oke, foto dulu lah kita. Foto apa?
Tahan. Senyum dan. Senyum pakai masker ya. Ini kami berdua menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan kepolisian Jawa Timur yang sudah merasakan, yang sudah kita rasakan. Oke, sekian, terima kasih. Sigap kan ya. Sigap